Makassar, Masya Allah, jauh banget Makassar sampai sini. Tapi semua kerasa dekat insya Allah kalau sekarang kita bisa ketemu lewat sosial media atau kita bisa ketemu lewat platform-platform yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah seorang sahabat. Sederhana banget, miskin papa sahabat ini. Begitu kedatangan Rasulullah, sahabat ini ngerasa banget, aduh saya kok dihormati banget nih sama Rasulullah. Rasulullah mau sowan ke tempat saya. Sama orang miskin ini disiapkan, sahabat yang miskin ini menyiapkan buah anggur satu piring jemaah. Nabi itu biasanya kalau beliau disuguhkan makan, beliau tuh bagi-bagi kepada yang lain. Tapi satu ketika saat itu beliau nggak bagi sama yang lain. Makan anggur sendirian aja, makan anggur sendirian aja, sampai 1, 2, 3, satu piring anggur yang disiapkan habis. Sahabat bengong jemaah, kenapa Rasulullah kok habis sendirian? Saya nggak ditawar-tawarin. Lalu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pas pulang beliau nanya, ya Rasulullah, jazakumullah khairan. Pas pulang Rasul ditanya, ya Rasulullah kenapa nggak seperti biasanya? Karena biasanya engkau kalau makan kami ditawari, kali ini kok makanmu sendirian ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, saya makan habiskan itu sendirian sebab rasanya masam luar biasa. Takut-takut kalau anggur itu kalian yang makan, wajah kalian, mimik wajahnya berubah dan kalian menyakiti tuan rumah. Saking jaganya Rasulullah SAW, saking jaga banget. Kayaknya yang tadi aja di mas mikrofonnya. Jazakumullah khair. Saking jaganya Rasulullah perasaan orang lain. Kadang suka-suka kita bersembunyi di balik kata-kata baperan supaya bebas nyinggung orang lain. Padahal jangan. Makanya kalimat yang tadi kami baca, jangan dikit-dikit bilang ah baper. Lalu dengan kata-kata baper kita bebas hina sahabat kita, bully sahabat kita. Enggak, karena Allah tadi kasih tahu sama kita yang tadi teman-teman dirahmati Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Besok ada hari loh, harta kita udah gak manfaat. Harta sebanyak apapun, tas yang selama ini kita bangga-banggain, yang kalau foto, bentar tas saya belum ikut nih. Itu kalau tasnya belum ikut foto, belum afdol. Kalau bentar ini tas H-nya belum kelihatan, H-nya bukan Hermes, HS. Dia harus dilihatin dulu. Hari itu gak akan ada lagi manfaat. Bukan cuma harta, bukan cuma tas, bukan cuma pangkat, kendaraan yang ditunggangi, bukan cuma itu. Wala banun. Anak-anak kita hari itu gak bisa nolong kita. Ilaman, kecuali siapa orang atallaha biqalbin salim. Yang bisa nolong itu cuma satu, qalbin salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu bebas iri, bebas hasad, bebas dengki. Nggak dengkian ngelihat nikmatnya orang lain. Nggak susah melihat orang senang, senang melihat orang tapi dia jadi orang yang banyak bersyukur. Ngelihat tetangga punya handphone baru, alhamdulillah ikut senang. Bukan malah ngelihat tetangga beli motor baru setruk, tetangga beli mobil baru meninggal dunia dia gara-gara hatinya kalau udah rusak persis kayak gini. Mohon izin jamaah, anggap ini buah, kayak favoritnya sus ini buah. Anggap buah tomat kita masukin ke dalam tas. Kira-kira tomat dimasukin ke dalam tas, kita tutup tasnya, kita diamkan 7 hari. Apa yang terjadi sama tomat dalam tas? Busuk. 7 hari pertama tomatnya busuk. Tapi kalau sampai 1 tahun tomat busuk berada dalam tas, tasnya ikut busuk. Hati kita persis analoginya kayak gitu. Nyimpen dendam tuh kayak nyimpen tomat busuk, tapi di dalam hati. Jadi hatinya busuk, lama-lama tangannya ikut busuk, wajahnya ikut membusuk, bicaranya ikut busuk. Semua yang dilakukan sama dia asal udah benci, semuanya salah. Makanya kita kalau udah terlanjur benci sama orang, kadang udah pokoknya apa pencitraan. Dia berbuat baik kita bilang pencitraan, salah aja. Betul,
Wah, itu kayaknya luar biasa kita ngerasain ya hadirin. Makanya jemaah, penting banget kita punya hati yang selamat. Salah satunya adalah Asy-Syu'ara 8889. Hati yang selamat itu adalah hati yang qalbun salim. Hati yang apa? Hatinya selamat. Maafin Ustadz, tapi saya diinjek-injek loh kehormatannya sama dia. Maafin. Tapi saya benar-benar dihancurin. Di belakang dia nusuk, di depan manis-manis. Maafin aja. Tapi dia, gimana ibu? Banyak yang kayak gitu. Maafin tapi maafin aja. Siap. 86. Hadirin, kalau ada orang pernah cemooh kita, maafin aja. Kalau ada orang pernah bully kita, maafin. Kalau ada bahkan orang injek-injek kita, maafin. Kalau dia, tapi dia ngerebut suami saya, Ustaz. Kasih jemaah. Kasih. Hadirin, izin spill sedikit. Rasulullah tuh orang yang suka jaga perasaan banget sama sahabatnya. Contohnya tadi, urusan mimik wajahnya aja, udah tahu anggurnya rasanya masem, gak enak. Tapi beliau tetap jaga mimik wajahnya supaya enak dilihat sama tuan rumah. Sampai-sampai tuan rumah tuh gak ngerasa sudah nyuguhin buah anggur yang masamnya bukan main sama Rasulullah. Itu jaga perasaannya Rasulullah. Maka saya ngajak diri saya dan kita semua, yuk saling jaga perasaan. Ingat loh, candaan, sorry to say, candaan yang menurut kita kadang kita bilang, alah baperan banget sih jadi orang. Boleh jadi itu membuat dia sakit dan membuat dia ngedrop, insecure, overthinking. Dia nggak mau keluar rumah gara-gara satu kalimat, dua kalimat yang pernah kita ucap nusuk banget. Makanya Rasulullah wanti-wanti banget sama ucapan jaga lisan, hati-hati soalan lisan. Hadirin, pernah ada seorang perempuan sahabiah datang ke Rasulullah, terus beliau nanya kayak gini, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Karakter tetangga saya 3. 1, tetangga saya itu jaga sholat. 2, tetangga saya itu puasa Ramadan. Yang ketiga, wa yu'dhiya jiraniha bilisaniha. Tapi tetangga saya itu suka banget yu'dhiya, menyakiti jiraniha, jiran, tetangga-tetangganya bilisaniha, gara-gara lisannya. Lalu perempuan ini nanya, ya Rasulullah, menurut Anda gimana? Kata Nabi, perempuan-perempuan itu yang dia sholat, dia puasa, tapi lisannya tak terjaga, melukai tetangga-tetangganya, tidak layak masuk surganya Allah. Hiya finnar, kata Rasulullah. Bahaya soalan lisan. Ketika jempol, hati-hati jemaah. Kalau ada satu gosip lagi booming, tahu-tahu FYP di TikTok kita seliweran, jangan dikomentarin, mending diem aja. Lebih baik diam daripada komentar yang menimbulkan nanti banyak perdebatan. Iya ya, nggak nyangka ya. Bener, di komen sini, iya bener. Itu bahaya buat diri kita sendiri loh hadirin. Makanya paling penting kalau nanti ada aib, pegang lisan kita, jangan komentar. Kalau ada aib, pegang jempol kita, jangan ikut komentar. Karena bahaya. Ingat, nggak ada manusia yang benar-benar sempurna. Semua pernah punya masa lalu, semua punya dosa. Ada yang nggak punya dosa? Angkat tangannya. Saya aja nggak angkat tangan karena saya tahu kita juga pernah berbuat keliru. Tapi kan sebaik-baik hamba Allah yang pernah berbuat keliru apa? Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta hambanya yang mau mensucikan dirinya. Allah cinta hamba-hambanya yang taubat kepadanya. Dulu itu ada seorang pembunuh, 99 orang sudah dia bunuh. Tapi dia mau tobat. Gimana pun orang itu jemaah, pernah maksiat, pernah berbuat keliru, tapi dalam hatinya tuh pengen banget kembali sama Allah. Sama, kita kemarin pernah keliru, kita kemarin pernah berbuat yang kurang pas, kita pengen banget balik sama Allah. Orang yang udah bunuh 99 ini ingin kembali ke Allah. Tapi jemaah, dia salah datang. Dia datang kepada orang yang hanya sekedar punya ibadah, tapi nggak punya ilmu. 99 sudah saya bunuh, Ustaz.
Kira-kira kalau saya tobat saya diterima nggak? Kamu mau udah bunuh 99 nggak bakal diterima. Dipenggal kepalanya, jadi 1 orang tambah 99, dia bunuh berapa orang? 100 dia bunuh. Tapi hatinya nggak bohong, dia mau kembali sama Allah. Akhirnya terus kemudian dia datang kepada orang ahli ibadah, ahli ilmu. Dia nanya, wahai Syekh, saya tetap mau bertobat kepada Allah. Sudah 100 orang saya bunuh. Kata beliau, taubatmu Allah terima asalkan kamu pindah dari lingkungan yang itu ke lingkungan yang satunya. Orang ini pindah lingkungan jemaah. Di tengah jalan Allah berfirman, Quran surah 4 An-Nisa ayat 100, summa kemudian yudrikhul maut, kematian lebih cepat datang menyapa dia. Di tengah jalan dia meninggal dunia dalam keadaan berhijrah. Lalu malaikat saling menghitung, diukur jalannya kemana dia lebih dekat. Ternyata condong kepada kebaikan, dan dia pun yang tadinya berbuat maksiat, membunuh 100 orang, Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Pernah dengar nggak kisahnya seorang wanita yang, mohon maaf, wanita ini menjual dirinya, dia memberi makan seekor anjing, lalu dia mati, masuk dalam keadaan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya, bukan serta-merta tuh lihat pelacur aja masuk surganya Allah, bukan begitu. Dalam hadis Bukhari, kisahnya adalah ketika wanita ini pernah, mohon maaf, menjajakkan dirinya pada laki-laki hidung belang, lalu terus kemudian wanita ini taubat sama Allah. Saking semangatnya dia bertobat, tidak akan pernah melewatkan kebaikan sekecil-kecilnya, termasuk ngasih makan seekor anjing. Begitu melihat ada anjing kehausan, dia memberi makan kepada seekor anjing, lalu terus kemudian itu jadi amalan yang diterima Allah, taubatnya diterima Allah, dia nggak pernah nyepelein kebaikan sekecil apapun, dia masuk surga karena wasilah itu. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita itu jangan sia-siakan amal salih. Jangan sia-siakan amal salih. Ayo bersegera jemput kebaikan yang bisa kita pegang. Kalaulah hari ini Allah titipin harta sama kita, jangan lupa, boleh jadi berbuat baiknya kita bukan cuma lewat megang mikrofon. Karena mungkin tadi megang mikrofon malah deg-degan, maju mundur begini misalkan. Mungkin emang bukan di situ pahala jariahnya, tapi di hartanya. Ibu Hajah Indah, sekeluarga besar, pemilik owner pribadi house Menteng, mungkin secara mikrofon beliau tidak ahli di sana, bukan penceramah, bukan wanita ustazah, perempuan yang menjadi ustazah, bukan. Tapi wasilah beliau adalah memfasilitasi pribadi house Menteng dipakai buat ngaji bareng-bareng. Hadirin juga sama. Mungkin kita berlomba, belum jadi ustaz, tidak bisa berdakwah menyampaikan tausiah, belum lewat harta, tapi kita bisa lewat ide, skill yang kita punya, sumbangsi tenaga, waktu yang kita serahkan untuk menolong agama Allah. Bisa-bisa aja. Silakan, nikmati dunia silakan. Sini ada yang tasnya mungkin seharga mobil Avanza, di sini mungkin ada yang jam tangannya seharga bagaimana. Tapi jangan lupa, Allah wajibkan kita haji bila mampu. Jangan sampai kita mampu beli tas seharga mobil Calya, seharga Avanza, bahkan ada tas yang seharga Innova, atau bahkan tas nilai Alphard, tapi kita nggak berangkat haji. Jangan sampai jam tangan kita, handphone yang kita beli itu senilai dengan bisa berangkat umroh, tapi kita nggak pernah mau berangkat umroh. Jangan, sangat nggak banget jemaah. Insya Allah, biidillah, semuanya calon hajah semuanya insya Allah. Yang sudah pernah berangkat haji lagi, pun juga yang belum pernah umrah, mudah-mudahan segera Allah gerakkan hatinya untuk berumrah. Perjalanan terbaik ke sana jemaah. Boleh mungkin jemaah ngelihat keren banget ya, dekat-dekat dulu deh, Merlion Park di Singapura, Menara Petronas di Malaysia, atau jemaah sempat nyicipin romantisnya Menara Eiffel atau Burj Khalifa di Dubai. Tapi ingat, semua pemandangan indah kacamata dunia akan kalah ketika matanya jemaah memandang ke arah Ka'bah. Betul? Lewat Menara Eiffel, lewat Patung Merlion, lewat New York, lewat Victoria Park, atau apapun, lewat semuanya jemaah. Ketika mata ini memandang ke arah Ka'bah, maka berazamlah kita yang dikasih kecukupan sama Allah untuk terus bisa. Jadi ntar kalau orang nanya, mau healing kemana? Healing umroh dulu ya. Healingnya healing umroh.
Kalau yang lain mungkin healingnya ke mana-mana, umrah. Kalau nggak ke Ka'bah kemana? Udah ke Wonosobo aja jamaah, ke Dieng. Kabar-kabar karena saya tinggal di Wonosobo, dari Wonosobo, jamaah kabar-kabaran, silahkan silaturahmi kalau ada yang mau ke Wonosobo. Mudah-mudahan nanti bisa ditengok di sana. Ada banyak keindahan alam yang luar biasa di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, balik ke dalam bahasan. Jangan lupa hati kita harus jadi hati yang selamat. Jangan iri, jangan dengki, bebas dari dendam, mudah-mudahan memaafkan kesalahan orang lain. Hati kita paling bahagia. Saya tanya sama jemaah, siapa yang hatinya paling bahagia, pemaaf atau pendendam? Pemaaf. Kita maafin tuh bukan untuk dia loh. Kita maafin itu agar supaya jiwa kita tenang, hati kita nyaman. Kalau ada yang nanya lagi, boleh nggak sih saya blokir? Boleh nggak sih saya unfollow, unsubscribe, saya blok daripada orang yang sudah zalim sama kita? Jawabannya, boleh. Allah yang berfirman dalam Al-A'raf ayat 199 kan, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil, jangan pedulikan kata-kata mereka. Boleh bagi kita untuk boleh bagi kita untuk menjaga jarak, tapi tidak untuk memutus hubungan silaturahmi. Kalau ketemu biasa aja, ketemu silahkan biasa aja, tapi kalau menjaga jarak supaya nggak terluka lagi, tersakiti lagi, mental illness kita ini supaya cepat sembuhnya, silahkan jaga jarak. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sederhana ini dijaga sama Allah, diterima sama Allah. Kumpulnya kita tuh kalau bisa begini bukan cuma di dunia doang, tapi kumpul sampai surganya Allah. Bersaudara di dunia, bersaudara di dunia sampai surganya Allah.